Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pian Awalia. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Bapak Paujan MS. Untuk video selengkapnya, cekidot. Di sini sudah ada soalnya. Yang pertama ada sejarah akuntansi dunia, kedua sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia, ketiga sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi, keempat ada sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, terakhir nomor 5 sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk yang pertama ada sejarah akuntansi dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa Arithmetica Geometrica Protioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan secara berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing. Seperti misalnya sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan Inggris serta sistem kontinental di Belanda. Saat ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon merupakan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi. Sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Kemudian kita akan membahas sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Lalu sejak kapan akuntansi mulai diterapkan di Indonesia? Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia tahun 1642, tetapi ada bukti jelas yang terdapat di pembukuan Ampion Society yang berdiri di Jakarta, Indonesia sejak tahun 1747. Lalu akuntansi di Indonesia terus berkembang sejak Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Karena terjadi hal tersebut, banyak pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Merekalah yang akhirnya menerapkan sistem pembukuan di Indonesia. Kemudian, Indonesia juga diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukaan perusahaan. Pendidikan akuntansi di dalam negeri mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal tersebut membuat perguruan tinggi lainnya mengikuti langkah dari Universitas Indonesia. Pada tahun 1954, Undang-Undang Nomor 34 dikeluarkan untuk mengatur pemberian gelar akuntan pada tanggal 23 Desember 1957. Didirikan organisasi yang menghimpun para akuntan di Indonesia yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik tahun 1978 dan seksi akuntan pendidikan tahun 1986. Lalu ada bidang-bidang akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna atau general purpose. Yang kedua ada pemeriksaan akuntansi atau auditing.
Kegiatan yang dilakukan dalam auditing adalah pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengembalian keputusan. Yang keempat ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum dan perhitungannya dalam usaha menetapkan besarnya pajak tersebut. Yang keenam ada peranggaran atau budgeting. Peranggaran, bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang, serta analisis dan pengawasannya. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Bidang ini mengharuskan diri dalam mencatat dan pelaporan transaksi-transaksi di dalam pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Yang kedelapan ada sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif, dan efisien, mulai dari mengorganisir dokumen, formulir-formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi yaitu pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya. Apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak? Yang kedua ada manajemen. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan, sehingga mereka bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Contohnya, untuk menentukan harga produk, manajer bidang produksi memerlukan informasi dari akuntan yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakannya sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak, pengajuan kesejahteraan hingga kepentingan karyawan lain. Lalu ada pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak di luar perusahaan, tapi memiliki hubungan dengan perusahaan, baik sebagai rekan kerja maupun pemilik saham. Pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintah, investor, dan masyarakat. Lalu yang terakhir, ada siklus akuntansi. Yang pertama, analisa dokumen transaksi, 2 jurnal umum, 3 buku besar, 4 neraca saldo, 5 ayat jurnal penjualan atau AJB. Yang keenam ada worksheet, langkah akhir. Ketujuh, menyusun laporan keuangan, 8 closing entries. Yang terakhir ada jurnal kembali. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penyampaian atau dalam kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu ada bidang-bidang akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi. Kemudian, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia.
Nah, adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi ya,